Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo Palembang. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ramadan kerjasama bersama Dompet Duafa untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2020 atau bertepatan pada 19 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, di perbincangan kali ini tema yang akan kita angkat tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Dan kita berjumpa lagi bersama Ustadz Mutakin Anang Toha meskipun masih melalui via telepon. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz Mutakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana nih kabarnya Ustadz? Ini sudah pertemuan kedua ya kita berbincang melalui via telepon. Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Mutakin ini di pertemuan kita kedua di Bincang Ramadan. Ini kalau sebelumnya kita di hari apa itu? Saya lupa juga ya. Ini kita sudah membahas terkait cara menghatamkan Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, ini masih berkaitan dengan ibadah. Jadi untuk tema selanjutnya ini kita akan membahas mengenai ajakan sholat dimulai dari yang wajib sampai dengan ke yang sunnah. Nah, mungkin Ustadz Mutakin dapat langsung disampaikan kepada Smart Listener. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, kebaikan. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Dan Allah memberikan kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah selama bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah ada di hari yang ke-20 Ramadan. Ya. Oke, baik. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini adalah tentang sholat. Motivasi bagi kita semua tentunya, ya, agar kita semangat selalu dapat menjaga sholat kita, bahkan tidak hanya kita lakukan yang wajib saja, tetapi kita perbanyak sholat sunnah kita, mumpung di bulan yang penuh rahmat ini, mumpung di bulan kita sedang berada di bulan di mana kebaikan akan Allah lipat gandakan. Pada teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Yang disebut dengan rukun adalah dia tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggal sholat, maka berarti kita tidak Islam, bukan Islam. Ya. Kalau kemudian kita sholat, belum tentu Islam kita juga sempurna. Nah, karena ada rukun-rukun yang lain, ada kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah berikan kepada kita sebagai bukti keislaman kita. Nah, jadi karena rukun Islam adalah rukun yang kedua setelah syahadat, maka berarti sholat ini sangat penting. Kalau kita lihat sejarah ya, bahwa sholat wajib khususnya itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu pasca Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya. Di perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi buah perjalanan itu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, kita ketahui bahwa sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW itu diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam tantangan, cobaan yang begitu berat yang beliau terima dari para orang-orang yang tidak suka dengan dakwah beliau, karena waktu itu beliau masih ada di Mekah. Ya. Bahkan sebelum Isra Mi'raj ini terjadi, itu Rasulullah SAW itu sempat diboikot selama 3 tahun. Kemudian Allah berikan ujian berupa meninggalnya istri beliau, Siti Khadijah, meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Maka tentu ini sebuah hal yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Lalu Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW ini Isra dan Mi'raj tadi, dan salah satu hasil Isra Mi'raj itu adalah beliau membawa kewajiban sholat 5 waktu untuk dirinya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita memikirkan, mempelajari atau mengambil pelajaran dari sejarah diwajibkan sholat 5 waktu ini, maka kita akan mendapatkan satu pelajaran. Di antaranya adalah bahwa Allah seolah-olah ingin mengatakan kepada kita di tengah kesusahan, kesulitan, tantangan, ujian yang berat, maka jangan lupakan sholat. Sholat ini adalah
salah satu sarana Allah akan memberikan kita pertolongan, Allah akan memberikan keselamatan, kemenangan. Maka kemudian sholat 5 waktu ini itu tidak boleh kita tinggalkan seumur hidup kita. Ketika akal kita masih sehat, masih bagus, maka wajiblah kita sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri, bukan berarti kita boleh tidak sholat, tetapi silakan sholat dalam keadaan mana yang kita mampu kita lakukan. Apakah kita mampu duduk, silakan duduk. Tidak mampu duduk, kita sholat sambil berbaring. Bahkan ketika kita tidak bisa berisyarat dengan anggota tubuh kita cuma bisa kedipkan mata sebagai isyarat pergantian satu rukun dengan rukun yang lain dalam sholat tadi. Bahkan kalaupun tidak bisa mengedipkan mata, kita sholat dalam hati. Saking pentingnya sholat. Kalau kemudian kita tidak benar-benar tidak mampu lagi, maka terakhir bahkan Allah wajibkan kita untuk sholat, tetapi boleh diminta sholat, diminta bantuan orang lain, itu namanya sholat jenazah. Nah, maka kita tetap akhir sebelum dikuburkan, kita tetap wajib sholat. Jadi fardu kifayah itu sholat jenazah itu. Jadi inilah. Jadi mengapa Allah wajibkan? Pasti ada kepentingan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan diantaranya adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 45 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Artinya ketika kita sholat berarti kita sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah kita tinggalkan sholat. Sholat wajib 5 waktu itu yang paling utama. Baik, Masya Allah. Ini berarti Ustadz memang sudah dapat dikatakan sangat keterlaluan ya ketika kita sebagai umat muslim ini masih meninggalkan sholat 5 waktu dengan alasan ya yang sangat tidak jelas sekali, karena Allah juga sudah memudahkan hambanya ketika hambanya sakit. Allah masih mengizinkan sholat tapi dengan cara semampunya umat tersebut. Tidak harus dengan cara yang seperti yang kita lihat berdiri tegak seperti itu. Kalau sakit tidak bisa berdiri ya dengan berbaring juga bisa dilakukan ya Ustadz? Boleh, bisa. Baik, nah jadi ya sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz Mutakin tadi bagaimana bahwa sholat itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta bantuan, berdoa kepada Allah. Nah Ustadz Mutakin, ini mengenai tema kita yang kita bahas hari ini menarik sekali, ajakan melaksanakan sholat wajib hingga sholat sunnah. Jadi dalam Islam ini kan sholat juga terbagi menjadi 2 ya, ada sholat wajib dan juga sholat sunnah yang mungkin smart listener juga sudah pada tahu nih. Nah Ustadz Mutakin, untuk sholat 5 waktu mungkin tidak perlu kita perbanyak lagi ya, karena smart listener juga pasti sudah paham. Nah penjelasannya Ustadz, saya akan lebih condong menanyakan mengenai istilah sholat sunnah di dalam Islam. Ini mungkin Ustadz Mutakin dapat dijelaskan di segmen kedua nanti ya Ustadz Mutakin ya. Oke. Nah, dan smart listener, kami akan segera kembali lagi di Bincang Ramadan edisi kali ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali.